Kali ini saya akan menjelaskan pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar persaingan tidak sempurna yang didominasi oleh segelintir perusahaan besar. Sebagai penyedia layanan utama, karakteristik utama pasar ini adalah adanya saling ketergantungan yang kuat, di mana setiap kebijakan strategis yang diambil oleh satu perusahaan, seperti perubahan tarif atau inovasi layanan, akan langsung memengaruhi dan memicu reaksi dari para pesaingnya. Karena hambatan masuk pasar yang tinggi, kompetisi di dalamnya lebih berfokus pada keunggulan, kualitas, dan loyalitas merek daripada perang harga. Baik, ciri-ciri dari pasar oligopoli yang pertama yaitu jumlah penjual sedikit. Biasanya hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Yang kedua, ada produk dapat bersifat homogen atau terdiferensiasi. Produk homogen contohnya seperti semen, sedangkan produk terdiferensiasi contohnya mobil. Yang ketiga, adanya hambatan masuk pasar seperti kebutuhan modal besar, teknologi tinggi, dan kekuatan merek. Yang keempat, saling ketergantungan antar perusahaan, sehingga keputusan satu perusahaan akan memengaruhi perusahaan lain. Yang kelima, persaingan lebih banyak dilakukan melalui promosi dan inovasi, bukan hanya melalui harga. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan melakukan inovasi karena keuntungan yang lebih besar. Dalam pasar oligopoli, perusahaan biasanya berhasil meraup keuntungan yang di atas rata-rata karena persaingan harganya yang cenderung dihindari. Lalu yang kedua, kualitas produknya itu cenderung meningkatkan akibat persaingan. Ketika suatu perusahaan meningkatkan standar kualitasnya, perusahaan kompetitor dipaksa untuk ikut menaikkan standar agar tidak ditinggal oleh konsumen. Dampak positifnya, produk yang beredar di pasaran kualitasnya akan terus berinovasi menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, konsumen memiliki beberapa pilihan produk. Meskipun pilihan produk terbatas, tidak sebanyak pasar persaingan sempurna, konsumen tetap diuntungkan karena memiliki beberapa opsi raksa yang sudah teruji. Lalu yang terakhir adalah efisiensi produk dapat tercapai melalui produksi dalam skala besar. Perusahaan oligopoli menguasai pasar yang sangat besar, sehingga mereka selalu memproduksi barang dalam jumlah yang skala besar. Dan kondisi ini memicu terjadinya economies of skala atau penghematan biaya terhadap skala produksi. Terima kasih. Kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, berpotensi terjadi praktek kartel atau kolusi yang merugikan konsumen. Yang kedua, harga produk cenderung lebih tinggi dibandingkan pasar pesaing sempurna. Yang ketiga, sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Yang keempat, pilihan konsumen tetap terbatas karena dikuasai oleh sedikit perusahaan. Berikut faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, butuh modal dan produksi dalam skala besar. Beberapa industri hanya bisa mendapatkan keuntungan jika memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, perusahaan kecil biasanya sulit bersaing dan masuk ke pasar tersebut. Yang kedua, penguasaan teknologi dan hak paten. Perusahaan yang lebih dulu masuk pasar sering memiliki teknologi canggih atau hak paten yang melindungi produksinya. Akibatnya, perusahaan baru tidak mudah meniru atau menyaingi mereka. Yang ketiga, ada merger dan akuisisi perusahaan. Pasar oligopoli juga bisa terbentuk ketika beberapa perusahaan bergabung atau merger, diambil alih oleh perusahaan yang lebih besar. Dengan cara ini, jumlah pesaing berkurang dan pasar akhirnya dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Penerapan pasar oligopoli pada industri transportasi dan logistik. Industri transportasi dan logistik merupakan salah satu contoh nyata di pasar oligopoli. Di Indonesia, beberapa perusahaan besar menguasai pasar, sehingga persaingan di antara pelaku usaha sangat sedikit. Misalnya pada transportasi online, terdapat Grab dan Gojek yang bersaing melalui fitur aplikasi, promo, tarif biaya, serta kualitas layanan. Sementara itu, pada jasa ekspedisi terdapat perusahaan seperti JNE, JNT Express, dan Si Cepat yang berlomba meningkatkan kecepatan pengiriman, memperluas jaringan distribusi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kondisi ini menunjukkan adanya saling ketergantungan antar perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis.
Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, di mana pasar oligopoli adalah pasar yang didominasi segelintir perusahaan besar karena hambatan masuk yang tinggi dengan ciri utama saling ketergantungan yang membuat kompetensi berfokus pada inovasi dan kualitas ketimbang perang harga. Struktur ini mampu menciptakan efisiensi produk namun beresiko merugikan konsumen akibat pilihan yang terbatas. Harga cenderung tinggi atau potensi kolusi yang seperti terjadi pada saat ini, seperti persaingan Gojek dan Grab serta industri ekspedisi saat ini. Terima kasih.